karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, menurut pakar komunikasi, manusia mampu berbicara dengan kecepatan 1000 hingga 100 hingga 175 kata per menit, dan mampu mendengarkan dengan kecepatan 600 hingga 800 kata per menit bila mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun sering sekali orang tidak mendengarkan dengan sepenuh hati, karena ketika mendengarkan sesuatu, pikirannya sibuk dengan hal-hal yang lain. Orang yang mendengarkan dengan sepenuh hati akan mampu memahami permasalahan yang didengarnya dan mampu memecahkan dan merespon permasalahan itu dengan tepat. Mendengarkan adalah aspek yang sangat penting dalam membangun relasi dengan sesama dan juga Tuhan. Banyak mendengar akan memberi keuntungan besar, yaitu mengetahui banyak informasi, mendapatkan banyak pengetahuan, mendapatkan pengertian, dan juga hikmat. Sebaliknya, terlalu banyak berbicara bisa merugikan diri sendiri, karena kemungkinan untuk salah berbicara dan mempertontonkan kebodohan semakin besar. Bahkan ketika bahan pembicaraan sudah habis, bisa jatuh ke dalam kebohongan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan sekarang adalah, apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik? Seorang pendengar yang baik adalah yang mau memberikan waktu dan perhatian terhadap pembicara yang sedang berbicara kepada kita. Menghentikan semua kesibukan yang mengganggu perhatian terhadap perkataan yang didengarkannya. Menatap wajah dan menatap orang yang berbicara kepada kita. Sabar mendengar dan tidak buru-buru menanggapi perkataan lawan bicara. Mendengarkan dengan baik bukan sekedar membuka telinga dan berhenti berbicara, tetapi membuka telinga hati untuk menyimak pembicaraan sehingga dapat memahami dan meresponnya dengan baik. Untuk mampu mendengarkan dengan baik, Yakobus mengajar kita di dalam Yakobus 1 ayat 19 dengan berkata demikian, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Firman ini mengajar kita supaya lebih banyak mendengar, menyimak, dan merenungkan setiap perkataan daripada berbicara. Karena dengan demikian, kita akan dapat memahami maksud dan kepribadian orang yang berbicara kepada kita. Dalam konteks peribadahan, mendengarkan adalah hal yang mutlak kita lakukan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan percaya kepadanya. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, Rom 10 ayat 17. Orang yang mendengarkan firman Tuhan bahkan diakui oleh Yesus sebagai orang yang paling dekat dengannya. Dianggap sebagai saudara dan diakui sebagai ibunya. Hal itu dikatakan dalam Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Orang yang mendengarkan Tuhan diumpamakan Yesus sebagai tanah yang baik, tempat bertumbuhnya benih yang ditabur oleh Tuhan. Yaitu orang yang mendengar dan menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik karena ketekunannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang Kristen, kita harus memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga iman kita bertumbuh kepadanya
dan menghasilkan buah yang baik. Demikianlah Lydia dari Tiatira di Filipi, seorang penganut agama Yahudi yang kaya. Dia adalah saudagar kain, penjual kain ungu, yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena ia memberikan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dengan imannya, Lydia kemudian menerima Tuhan dan percaya kepadanya. Dan selanjutnya dia berbuah dengan banyak membantu Paulus dalam tugas panggilan penginjilannya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita senantiasa melatih diri untuk mendengar suara Tuhan, membuka hati kita untuk menerima firman-Nya, supaya iman kita bertumbuh dan membuahkan buah yang baik. Dengan demikian kita akan memiliki kemampuan untuk mendengarkan sesama kita, hingga akhirnya kita akan mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Kemudian hati kita akan digerakkan untuk menolong mereka. Maka karena itu, saya menasehatkan kepada saudara-saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami menjadi pendengar firman yang baik. Dan ajar kami untuk membuka hati kami, tempat firman-Mu bertumbuh, sehingga kami digerakkan untuk berbuah, mengasihi sesama kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.